used to. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어. Setelah semua drama keriuhan pindahan, akhirnya hari ini aku mau bikin tutorial makeup lagi, dan ini mostly produk-produknya pakai produk lokal. Kalau kalian ngeh, ini aku bakalan makeupan pakai produk-produk dari Muakyu. Muakyu itu produk makeup yang sebenarnya target marketnya tuh lebih ke kayak MUA karena kualitas produk mereka tuh semuanya bagus. Mungkin kalau kalian udah sering nonton video aku pasti udah pernah lihat produk-produknya karena udah sering juga aku bahas. Nah, nanti kalau kalian penasaran sama produknya, cek di description box ya. Oke, yang paling pertama mau aku bahas, mereka tuh punya primer, dan primernya itu ada dua macam. Yang satu untuk menghidrasi kulit, terus yang satu untuk menyamarkan pori-pori. Aku suka dua-duanya sih, dan kulit aku tuh kan sebenarnya kering kombinasi ya. Tapi di hidung aku tuh pori-porinya kalau make upan tuh suka kadang kelihatan, atau misalnya kalau lagi tidak fit gitu, tidak oke, harus pakai primer yang bisa menyamarkan pori-pori. Nih, yang ini tuh yang High Definition Correcting Primer. Dia kayak lebih menghidrasi, tapi kalau yang ini nih yang Pore Minimizer, dia bisa menyamarkan pori-pori. Dan kalau misalnya kalian pakai primer ini, pakainya tuh nggak perlu banyak-banyak, cukup sedikit aja. Biasanya aku pakai segini. Yang paling pertama aku pakai adalah di area hidung sama lipatan hidung ini. Jadi kayak aku ratain dulu kayak gini. Diarahinnya itu biasanya aku arahin searah sih. Jadi bukan yang digosok-gosok gitu ya, tapi lebih di searah gini. Biasanya di area T-zone sama di area dagu. Karena dagu aku tuh suka agak kurang oke ya biasanya. Nah, baru di area lain aku pakein yang hydrating. Nah, sebenarnya untuk penggunaan primer ini kalian bisa sesuaikan sama keadaan kulit wajah kalian. Atau kalian itu bisa, kalau misalnya kalian MUA atau ngedandanin orang, kalian bisa menyesuaikan dengan keadaan kulit orang yang didandanin. Untuk yang hydrating ini tuh dia sebenarnya ada efek mencerahkannya, jadi ada efek tone up-nya sedikit. Biasanya langsung aku ratain gini aja. Sama pakainya juga aku nggak banyak-banyak, sedikit aja. Kalian perhatiin deh ya, kalau misalnya kita make up sendiri atau lihat tutorial di YouTube, biasanya make up tuh kayak tebel-tebel banget gitu. Tapi kalau misalnya kita di make upin sama MUA, mereka tuh pakai produknya kayak bener-bener irit dan sedikit. Awalnya sih aku pikir, oh mungkin MUA-nya memang irit gitu ya. Tapi lama-kelamaan aku sadar kalau penggunaan produk yang dipakai MUA tuh benar-benar disesuaikan dengan kulit wajah kita. Berikutnya aku mau pakai foundationnya dari Muakyu juga. Ini aku pakai shades yang Jawa. Nah, pakai foundationnya pun tidak perlu banyak-banyak, kayak pakein aja dulu sedikit, baru nanti ditambahin lagi. Oh iya, dan ini aku pakai brushnya juga dari Muakyu. Ini adalah salah satu brush foundation yang menurut aku bagus banget karena si bulunya itu tipis dan halus banget. Jadi pada saat diaplikasiin, produk tuh bener-bener nempel dan tidak boros. Ini aku udah pakai foundationnya, untung baru setengah, tapi nggak kerekam. Aku nggak tahu ini menurut kalian kegelapan nggak sih? Tapi aku biasa pakai ini sih sebenarnya. Nih. Tadi aku udah ngomong panjang, kita ulangi lagi aja. Aku suka banget sama brush ini, karena kalian lihat sendiri ya. Dia tuh bikin penggunaan si foundation itu nggak banyak-banyak. Dan artinya makeup kita tuh tidak akan jadi dempul dan nggak akan jadi kayak terlalu menor. Tapi porsinya tuh kayak pas gitu. Coveragenya tetap ada dan tetap cantik di kulit wajah kitanya. Nah, tadi kan aku ngeluarin sedikit, sekarang ini aku tambahin lagi sedikit. Sebenarnya pilihan sih, abis ini kalian masih mau pakai bedaknya atau enggak. Tapi nanti aku tunjukin ya si bedaknya, karena bedak mereka pun bagus banget. Nah, biasanya ini aku ratain gini aja sampai merata. Bahkan amazingnya biasanya kan kalau kita make upan pakai brush, kita masih suka butuh pakai beauty sponge ya. Nah, kalau pakai produk ini tuh enggak, karena dia benar-benar kayak kuas cat yang bisa deliver produk dengan maksimal gitu loh. Oke, next ini aku punya concealer mereka. Ini tuh ada 4 shades dan aku akan nge-highlight under eye aku. Dan menurut aku karena ini foundationnya tuh udah full coverage, jadi kayak aman gitu sih sebenarnya. Tidak perlu ada area yang dipakein concealer, tapi aku mau nge-highlight area under eye aja. Ini untuk packagingnya sendiri aku suka banget karena dia tuh packagingnya terlihat mewah. Terus ini juga ada aplikatornya. Si aplikatornya tuh bentuknya mirip banget sama lip cream sebenarnya. Nah, tips dari aku, kalau kalian sering nonton tutorial makeup tuh kan pakai concealer tuh kayak banyak banget, trust me. Aku kan pernah les makeup sama MUA ya.
mereka tuh kalau misalnya ngeaplikasiin kayak area under eye itu tuh bener-bener tipis-tipis banget. Nah ini aku sponsnya pakai dari mereka juga. Mereka tuh punya beberapa lini brush, terus ada juga produk-produk puffnya. Nanti aku tunjukin sama kalian. Itu puff udah kayak kesayangan aku banget sih. Nah ini untuk ngeratain juga gampang banget. Terus yang aku suka ini tuh bentuknya kayak gini, pipih di sini, pipih di sini. Jadi buat under eye kayak gampang banget. Tuh buat area yang gedenya juga dia kayak memudahkan banget. Kalian bisa lihat segitu juga cukup kan, nggak perlu yang sampai terlalu banyak. Dulu aku suka termakan melihat kayak review-review di YouTube, pakai tuh langsung banyak banget. Tapi setelah aku les make up sama beberapa MUA dan aku juga nanya-nanya terus mempraktekkan, ternyata memang nggak perlu sebanyak itu juga sih. Nah sebenarnya ini untuk concealernya kalian bisa sesuaikan dengan warna yang sesuai sama kulit wajah kalian. Ini aku kasih lihat shades-nya biar nanti kalau kalian mau beli nggak salah shades. Tapi yang aku suka ini gampang banget di blend. Terus selain itu si concealer ini tuh nggak nge-crack kalau misalnya udah dipakai seharian. Sekarang kita bahas powdernya. Jadi Muakyu itu baru aja punya powder yang ini tuh waterproof formula. Jujur aku belum pernah ngecek sih untuk ke waterproofannya, tapi si teksturnya menurut aku halus, sama-sama oke. Tapi kalau ngomongin matte sih di kulit wajah aku masih lebih matte yang ini ya. Biasanya aku kalau misalnya udah pakai foundation kayak gini, aku pakai powder tuh nggak terlalu tebel-tebel atau banyak-banyak karena tujuannya aku cuman mau ngeset aja. Nah sebenarnya si bedaknya tuh udah ada puffnya, tapi kalau untuk puff Muakyu ini udah andalan banget. Nih, makanya bentuknya tuh kayak gini gitu. Tidak yang cantik karena saking seringnya dipakai. Kalau kalian mau pakai powder di area under eye, jangan langsung pakai, tapi kalian lihat ke atas. Terus si puffnya ditap-tapin dulu. Nih, gini, tetap lihat ke atas. Baru si powdernya ditekan-tekan. Niscaya under eye kalian tidak akan nge-crack parah. Oh tadi aku juga lupa bilang ya, untuk powder yang ini tuh dia kayak ada glitternya, shimmering splendid banget. Nah baru di area lainnya aku kayak tap-tapin tipis-tipis aja. Oke, nah biasanya kalau misalnya sudah selesai, ini kan didiamin dulu, baru aku rapihin pakai brush. Nah untuk brushnya, kalau yang ini aku pakai brushnya Iris. Ini dirapihin aja sampai si sisa-sisa powdernya keangkat ya. Dan nggak perlu takut geser karena sebenarnya kalau misalnya memang sudah di-set pakai bedak itu, dia tuh ya udah nge-stay aja gitu. Oke, mari sebelum itu kita beralih ke alis dulu ya. Karena aku lagi suka banget pakai brow Kara yang warnanya coklat, baru dipakein pensil alis. Karena itu membuat tampilan muka aku terlihat lebih muda. Nah kalau untuk si brow Kara yang coklat ini, maaf banget aku harus pakai produk Korea karena aku nggak nemu, belum tahu ada produk lokal yang warnanya semuda ini ya. Ini warnanya tuh kayak coklat muda banget. Ini aku pakein di sekitar alis aku aja. Awalnya aku agak ngerasa aneh sih. Tapi setelah lama-lama aku pakai, terus aku ngeliat tren-tren yang make up orang Korea juga pada pakai ini. Ya ternyata memang hasilnya tuh bikin muka terlihat lebih youthful gitu. Sebenarnya alis aku yang ini tuh kan udah disulam. Tapi biasanya supaya lebih tegas lagi, ini aku pakai tambahan eyeliner coklat. Kenapa eyeliner coklat? Agar hasilnya tuh kayak berserat, bukan yang ngeblok gitu loh. Jadi kayak agak-agak digambarin sendiri aja. Tuh udah gitu doang. Orang tuh selalu ngomong sama aku kalau alisnya dibentuk lagi, alisnya dinaikin lagi. Jadi gini, pada saat aku sulam alis, aku request tuh sama yang bikin alisnya. Aku bilang, aku pengen alisnya tuh kayak naik gini nih. Kayak pokoknya naik deh gitu biar lebih berekspresi kan. Terus dia bilang nggak bagus katanya karena memang tulang wajah aku tuh cocoknya dengan alis lurus seperti ini. Dia bilang gitu. Tapi kan ya kita sebagai wanita suka tidak puas ya. Akhirnya aku agak-agak cerewet gitu. Aku bilang coba dulu deh digambar gitu. Nggak usah dulu dilakukan si sulamnya. Tapi kamu gambar aja dulu kira-kira bagus nggak. Lalu sama dia digambar. Terus dia nunjukin. Alis kamu tuh ini begini. Dia udah gambarin tuh si alisnya tuh agak lebih menukik tajam gitu ya. Setelah dia gambarin, dia tunjukin. Nih, jadi hasilnya kayak gini. Dan di detik itu juga aku setuju sama dia bahwa emang gak bagus. Asli. Alis tuh udah disesuaikan dengan tulangnya gitu. Jadi kayak bisa sih dirubah sedikit, tapi nggak bisa terlalu banyak. Jadi ya udah alisnya gini aja. Next, si Muakyu juga punya eyeshadow pencil. Ini juga game changer banget kalau kalian mau make up. Karena ini tuh bikin make up jadi kayak lebih on, menyala, berglitter, dan cantik. Dan lebih gampang juga sih. Aku suka sama eye pencil ini karena
teksturnya tuh gampang banget diaplikasiin. Terus kayak licin aja gitu dipakai, tapi nggak cepet luntur dan membuat kinerja make up itu jadi mudah diaplikasikan. Ini aku tunjukin ya. Aku punya 3 shades. Ini ada yang Bravery, ada yang Strength, ada yang Grace. Biasanya kalau waktu aku les make up, aku tuh dikasih tahu disuruhnya tuh pakai warnanya agak gelap. Tapi hari ini aku tidak akan pakai, tapi aku akan pakai shades yang Bravery. Cara pakainya gampang banget. Nah, untuk produk ini di keatasinnya tinggal diputer-puter gini. Caranya tinggal diaplikasiin di bawah sini aja. Ini tuh berglitter gitu ya. Jadi nanti kita tinggal tambahin atasnya aja dengan warna pink atau sama warna coklat. Udah gitu doang. Tuh udah pasti eye makeup kalian cantik. Atau kalau kalian mau after pakai yang matte, terus kalian pakein aja di atasnya. Tapi jujur kalau aku lebih suka dipakein sebelum pakai eyeshadow yang matte, baru nanti ditimpa lagi. Dan kalau untuk tampilan make up yang lebih on, tambahin lagi di area bawah mata. Supaya mata kita tuh terlihat berbinar gitu ya. Tuh ini gampang banget diaplikasiinnya. Creamy banget. Tapi kalau udah dipakai, dia tuh nggak gampang fall out dan nggak gampang luntur. Nah, sejujurnya untuk Muakyu, aku rada kurang ngeh sih. Mereka tuh punya eyeshadow atau enggak ya? Tapi aku nggak punya produk eyeshadownya. Jadi eyeshadownya hari ini pakai brand lokal dari Statement aja. Yang matte-nya aku akan pakai. Nah, dia tuh ada warna-warna netralnya kayak gini. Yang pertama aku akan pakai shades ini dulu. Nah, ini ngeaplikasiinnya pakai blending brush aja. Pelan-pelan seperti biasa. Sekalian diratain di area yang dekat si glitternya gitu. Jadi dia biar lebih ngeblend. Ini si glitternya tuh mewah banget dan cantik banget. Jangan lupa eyeshadow tuh jangan sampai ngeblok ya, karena si eyeshadow tuh sebenarnya part yang paling kelihatan banget kalau kita make upan terus ngeblok gitu. Sisihkan waktu agak lebih lama kalau kalian mau ngeblend si eyeshadow. Ini aku suka banget sih si eyeshadow sticknya. Ini tiap ngaca ya, aku tidak bisa berhenti terpesona sama hasil powdernya si Muakyu karena di kulit wajahku secantik itu. Nah, baru yang kedua aku akan pakai warna yang lebih gelap. Ya ini namanya Empire warnanya. Tapi pakainya tuh kayak cuman tipis-tipis di ujung luar matanya aja. Nah, untuk eyeshadow si Statement ini dia tuh ada kandungan skincare-nya juga. Jadi kalau pakai produk ini ibaratnya kita tuh ngasih produk skincare ke mata juga. Dan ini tuh produk eyeshadownya bagus sih menurut aku. Si teksturnya, si warnanya tuh tipe-tipe yang nggak pigmented banget, bisa blendable tapi gampang banget di blend. Nah, berikutnya ini aku bakalan pakai eyeliner. Eyelinernya tadi aku pakein di alis. Kalau misalnya kalian, aku udah pernah bilang juga di beberapa tutorial aku, kalau kalian pengen make upnya tuh terlihat lebih muda gitu, kalian pakai eyeliner coklat terus pakainya di ujung aja, nggak usah tebel-tebel ya. Sekarang aku tuh lebih suka pakai eyeliner warna coklat, dipakainya di ujung aja, karena dia tuh ngasih efek mata aku tuh jadi kelihatan ringan, terus muka aku tuh jadi nggak keberatan make up gitu loh. Nah, ini yang udah pakai, ini yang belum, kalian bisa lihat bedanya. Nah, ini eyeliner coklatnya aku pakai dari brand apa ya ini? Oh, Holika. Ini aku suka banget karena si ujungnya tuh tajam, terus warna coklatnya tuh tidak terlalu coklat muda tapi nggak terlalu coklat tua. Jadi kayak warnanya pas banget. Tuh, jadinya si matanya kan nggak keberatan sama eye makeup dan nggak keberatan sama eyeliner. Jadi mata kita tuh masih bisa terlihat lebih terbuka gitu tapi ringan. Nah, yang berikutnya ini aku akan langsung pakai maskara. Belakangan ini aku lebih sering dan lebih suka pakai maskara, walaupun kekurangan maskara itu adalah agak susah dihapusnya ya, capek gitu, butuh waktu. Tapi kalau pakai maskara tuh aku ngerasa di muka aku lebih ringan, gak keberatan bulu mata palsu. Walaupun pakai bulu mata palsu satuan, kadang itu juga agak susah sih nyopotnya. Nah, aku masih lebih suka pakai maskara. Nah, ini aku pakai maskaranya Lux Crime. Ini udah pernah masuk ke video review aku juga waktu aku review di short. Aku suka sama aplikatornya soalnya bikin si bulu mata jadi lebih tinggi, jadi lebih lentik, terus jadi lebih tebal juga. Salah satu maskara favorit aku sih ini. Jadi cara pakainya tuh ditempelin, digoyang-goyangin, baru tarik ke atas. Ditempelin, digoyang-goyangin, baru ditarik ke atas. Ini juga aplikatornya tuh enak banget untuk ngaplikasiin bulu mata bawah. Jadi kalau pakai maskara jangan cuman pakai bulu mata atas, tapi pakai juga bulu mata bawahnya. Tuh, bagus kan? Nih, kalian bisa lihat ini yang udah pakai maskara dan ini yang belum. Kelihatan banget kan bedanya? Nah, jadi ini eye makeupnya udah beres semuanya. Biasanya sih aku eye makeup cukup segini aja, nggak usah nambah-nambah lagi. Berikutnya kita akan ke contour. Ini brushnya masih pakai brush iris, aku pakai yang model ini.
Dan untuk produknya aku masih pakai si Tango ini ya, karena menurut aku ini tuh teksturnya enak banget, blendable tapi tidak terlalu pigmented. Jadi nggak akan bikin kulit wajah tuh kayak mehong gitu atau kotor. Karena yang terpenting dia tuh gampang di blend. Nah biasanya aku pakai di area sini, tapi pelan-pelan aja, tidak perlu terlalu bernafsu ya kalau ngeaplikasiin produk. Karena aku menyadari ya setelah sering make upan, malah justru di saat ngeaplikasiin produk sedikit-sedikit, terus ditambahin lagi, pelan-pelan ditambahin lagi, itu tuh malah jadi kelihatan lebih rapih. Nih, daripada langsung pakein banyak. Makanya sebenarnya kalau mau make upan tuh enaknya nggak usah buru-buru kan. Tuh. Aku sempet tuh bikin tutorial make up, terus aku shading kan hidungnya, terus ada yang komen, kalau misalnya masih harus di shading lagi, kenapa harus oplas? Ya karena sebenarnya shading itu kan muka kita udah dipakein bedak dan segala macem, jadi kurang berdimensi kan. Nah jadi ya tetap harus diberikan bantuan dimensi gitu biar makin cakep. Tapi ya sebenarnya aku nggak masalah sih orang di komen gitu, karena yang penting kan hasilnya bagus. Nah ini aku akan lanjutin untuk kontur di area pipi. Ini tuh membantu banget kalau kita mau terlihat lebih tirus. Nah ini setiap wajah beda-beda ya, jadi kalian nggak yang kayak harus banget ngikutin aku. Tapi kalau aku tuh biasanya di area sini nih, area atas hidung sini, sampai kayak agak ngebentuk segitiga sedikit. Pokoknya ditap-tapin aja. Ini kalau kalian nanya pakai brush apa, ini pakai City Color yang CCF07. Belinya di mana aku sudah tidak tahu lagi, karena dulu tuh aku beli kayak di toko strawberry gitu deh kalau nggak salah ya. Karena dulu tuh kayak masih zaman-zaman belajar make up, dan aku tuh beli brush-brush yang murah. Biasanya suka nemu tuh kayak harta karun gitu. Ada satu brush yang aku suka banget buat alis, itu mereknya Kylie ya. Tapi itu aku beli KW sih memang, dan itu tuh menjadi harta karun banget karena pas aku datang ke tokonya produknya udah nggak ada. Dan sampai hari ini aku cari dimanapun nggak ada yang sama dong. Itu bagus banget. Sampai temenku di Bandung yang MUA juga nanya, "Teh ini beli brush ini di mana?" Terus aku kasih tahu, dia cari nggak nemu. Nah kalau kalian punya jidat lebar bisa ditambahin di sini. Tapi kalau jidat kalian nggak terlalu lebar, nggak perlu juga nggak apa-apa sih. Jadi tidak semua step make up itu harus diikutin sebenarnya. Yang berikutnya, mereka juga punya highlighter yang packagingnya super cantik banget. Menurut aku ini kayak brand high-end banget dengan nuansa gold. Jangan khawatir. Bedaknya kalian lihat kan kayak, wah bedaknya halus banget. Begitu juga dengan highlighternya. Kayaknya aku lupa pakai blush on. Kita pakai blush on dulu aja ya. Baru terakhir pakai highlighter. Blush onnya aku hari ini pakai dari Mop Beauty yang ini. Ini shades yang Parasha 05. Ini tuh kayak gini, gradasi ada pinke-pinkenya. Kalau ngeaplikasiin blush, tidak perlu nafsu dan buru-buru ya. Gini caranya. Tap, 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 tap. Pelan-pelan aja. Dulu juga aku kalau lihat tutorial kan kayak gitu. Tapi lama-lama kan aku ikut les make up ya. Tidak ada MUA yang make upnya bagus mengaplikasikan blush on kayak kesetanan gitu. Ya aku juga dulu gitu sih. Tapi sekarang tidak ya. Karena aku pengen si warnanya tuh merah merona cantik gitu. Tapi balik lagi sebenarnya terserah selera kalian sih. Tapi kalau aku lebih sukanya sekarang kayak gini. Karena hasilnya jadi kayak lebih natural. Dan menghindari warnanya tuh terlalu ngeblok gitu. Blush on dari Mop Beauty ini salah satu blush on yang menurut aku teksturnya enak banget, gampang di blend. Nah, baru deh ini aku akan pakai highlighternya dan aku obses banget sama shades ini. Nama shadesnya tuh mendut, terus warnanya tuh gold gitu, jadi cocok banget sama warna kulit wajah aku. Dan ini si highlighternya halus banget tuh. Salah satu highlighter yang aku suka. Ini tuh mengingatkan aku sama makeup tahun 2018-2020 gitu loh, yang highlighternya tuh menyala. Tapi sebenarnya aku suka sih, terutama setelah jerawat aku berkurang. Kalau pakai makeup yang glowing gini tuh cantik sebenarnya. Tidak lupa di hidung dan di sini. Oke, sebenarnya ini udah selesai dan aku udah suka banget sama hasilnya. Kita akan lanjutin ke bibir. Step yang pertama, aku pakai Classic Beige Lip Liner dari BLP Beauty. Pakainya pas di garis bibir. Ini aku suka banget sih sama lip liner ini. Dia tuh kayak andalan banget karena gampang banget di blend tapi awet. Nah ini tinggal diaplikasiin aja. Terus udah gitu kita blend pelan-pelan. Ini harus di blend ya, karena kalau tidak di blend nanti bentuknya jadi aneh. Nah yang aku suka dari produk ini, di belakangnya tuh dia udah ada brushnya.
Udah kayak gini, mungkin kalian lihat make upnya pink, tapi kok bibirnya nude dan agak-agak orange gitu. Belum ya, karena ini berikutnya aku akan pakai lip stain dari SK. Ini tuh yang Coral Spritz. Ini tuh harganya murah banget. Aku tuh beli waktu itu lagi ada yang live di TikTok, harganya tuh kayak 38 ribuan. Nah, ini warnanya masuk banget nih. Ini ditimpain aja. Jadi, pakainya tuh di area tengah. Biar si lip linernya orange tapi bibirnya agak-agak pink gitu. Itu tuh jadi ada gradasinya gitu warnanya. Dan lip stain ini juga awet ya saat dipakai. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah pakai lip liner, tidak perlu khawatir. Two tone itu tersamarkan. Setelah itu, kita akan bikin ombre lips. Dan ini aku pakai 3CE. Shades-nya itu yang Spice Up. Ini andalan banget kalau misalnya bikin ombre. Karena si warnanya tuh memang cocok banget untuk semua base ombre aku. Teksturnya cair banget, gampang di blend. Tapi kalau udah pakai ini, bisa dipastikan dia awet sampai besok ya. Nih, jadi kayak gini, sudah. Nah, kalau kalian butuh yang lebih glossy, bisa pakai lip glossnya Something. Yang ini nih, yang warnanya hitam. Aku selalu lupa deh nama shades-nya. Yang Camouflage. Cara pakainya, biar nggak terlalu becek, pakai di tengah-tengah aja. Di atasnya, udah. Jadi jangan sampai dia ngerusak si ombrenya. Tuh, cakep banget kan jadinya? Udah, selesai. Ini aku mau rapihin rambut aku dulu, baru aku akan balik lagi. With you, nothing else matters right now. It's just you and me.